dan shalom buat kita semua. Teman-teman, kali ini saya membuat suatu tutorial kembali, yaitu pembuatan Google Formulir atau evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama kita lakukan ialah membuka Google Chrome. Setelah kita sudah membuka Google Chrome, kita klik yaitu Drive, di mana kita membuka drive kita. Sebelumnya kita sudah login ke Gmail terlebih dahulu. Lalu pada bagian ini kita klik baru, lalu folder. Dia akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita membuat nama pada folder baru tersebut. Misalnya saya tugas akhir ujian PPKN. Nah, setelah muncul seperti ini bisa kita klik 2. Lalu setelah terbuka kita klik juga 2 kali, lalu bisa kita pilih dia Google Formulir yang seperti ini bentuknya. Kita bisa klik Google Formulir. Setelah itu kita tunggu beberapa saat loading. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan Google Formulir tersebut. Nah, pada bagian ini kita itu membuat judul. Misalnya saya itu tugas akhir PPKN. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa klik ini, dia akan berubah sendiri sesuai dengan judul kita. Lalu setelah itu pada bagian pengisian formulir itu teman-teman bebas nih mau isi apa saja. Di situ dia pembukaan untuk pengerjaan. Nanti bisa dilihat oleh siswa ataupun orang-orang yang mengisi formulir kita nanti. Nah, saya buat itu kerjakan soal berikut dengan baik dan benar, pilih salah satu jawaban. Setelah itu, kita dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan cara setelan. Di sini bisa kita hidupkan, jadikan ini sebagai kuis. Pada bagian ini kita matikan dia pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar untuk meminimalisir kecurangan. Nah, langkah selanjutnya pada jawaban itu ialah kita kumpulkan alamat email, lalu hidupkan batas 1 kali jawab untuk meminimalisir juga kecurangan. Nah, pada presentasi itu kita hidupkan dia, tampilkan status progres. Nah, bagian ini tuh dia kayak mengisi. Setelah ujian akan muncul selamat Anda telah mengikuti ujian, ataupun selamat Anda sudah mengerjakan ujian akhir PPKN. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah mensimpan dengan klik simpan. Lalu teman-teman bisa hidupkan nonaktifkan simpan otomatis untuk responden. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat soalnya dengan cara kita klik opsi pertanyaan itu. Nah, di sini yang bagian pertama itu ialah identitas. Bisa kita isi dengan nama siswa. Lalu yang selanjutnya kita lakukan ialah memilih bentuk jawabannya. Kita pilih ialah jawaban singkat. Lalu bisa kita klik di situ ialah wajib diisi. Lalu bisa kita klik tambah untuk menambahkan pertanyaan pada bagian pertama. Di sini bisa kita klik misalnya yaitu kelas berapa gitu, biar kita tahu identitasnya. Lalu bisa teman-teman pilih jawabannya itu ialah pilihan berganda, lalu bisa diisi dengan kelas berapa saja. Nah, setelah terisi semua seperti ini, lalu centang wajib isi. Setelah itu, teman-teman bisa klik tanda tambah, misalnya mau masukkan email. Nah, misalnya teman-teman itu mau nambahkan banyak nih, misalnya kayak tanggal lahir ataupun apa, teman-teman bisa tinggal klik tambah saja untuk menambahkan pertanyaan pada bagian pertama. Nah, kalau mau dia ke bagian kedua, teman-teman bisa klik yang di bawah tadi seperti yang saya klik. Dia masuk langsung ke bagian 2. Di sini dia bagiannya tanpa judul. Nah, bagian 2 biasa itu diisi dengan soal ujian akhir
Misalnya saya soal ujian akhir PPKN. Nah, di sini bisa setelah diisi misalnya deskripsinya selamat mengerjakan ataupun sebagainya. Setelah itu, teman-teman bisa klik tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan. Misalnya saya mengambil suatu soal PPKN, di mana soal itu terdiri dari 3 soal. Teman-teman bisa menambahkan soal, bahkan sampai puluhan. Nah, karena saya hanya membuat suatu tutorial, maka di sini saya hanya membuat sebanyak 3 soal saja. Nah, di sini saya akan mengetik soal sambil menjelaskan. Jika teman-teman membuat soalnya pilihan berganda, maka teman bisa pilih opsinya pilihan berganda yang pada bulat-bulat. Tetapi jika jawabannya esai, teman-teman bisa pilih esai, ada di situ esai, ataupun teman-teman mau bikin soalnya berbentuk gambar, itu kan ada gambar seperti gambar galeri, itu teman-teman bisa kita klik. Nah, begitu saja penjelasan sedikit dari saya. Di sini saya akan mengetik kembali soal-soal yang ingin saya buat sebagai contoh untuk evaluasi pembelajaran PPKN. Di sini bisa kita centang dengan wajib isi, lalu bisa klik tambah seperti yang tadi, lalu kita bisa masukkan soal yang kedua. Nah, setelah selesai dia akan kita masukkan jawaban. Bisa teman-teman klik yang tadi soalnya, baru klik kunci jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa pilih jawaban yang benar. Itulah gunanya Google Form ini, dimana kita sebagai guru ataupun si penanya bisa gitu dengan cepat mengevaluasi nilai-nilai dengan cepat, mengetahui dengan nilai dengan cepat. Nah, di sini dia poin itu kan tadi kita buat 0. Nah, inilah gunanya mengapa poin itu kita buat 0, supaya bisa kita isi sendiri. Misalnya kalau saya poinnya itu ialah 20.
Lalu bisa kita klik selesai. Lalu yang pada semua soal bisa teman-teman isi poin pada hasilnya. Klik soalnya, lalu kunci jawaban, pilih jawaban yang benar, lalu bisa diisi poinnya. Misalnya tadi saya bilang 20, maka saya isi juga 20, lalu kita klik selesai. Lakukan langkah-langkah tersebut sampai soalnya habis gitu, sampai semua soal itu rekaman jawabannya itu ada. Itulah gunanya Google Form, memudahkan kita untuk merekap nilai ataupun data pada setiap siswa yang banyak gitu. Itulah fungsi Google Form sebenarnya. Setelah kita tadi melakukan, maka kita akan cek, inilah dia tampilan bahwa sudah kita melakukannya. Lalu kita buat bagian 3. Nah, pada bagian 3 ini saya membuat judulnya itu ialah verifikasi, di mana pada bagian ini dia menyatakan bahwa siswa tersebut sudah benar melakukan ujian atau tidak. Baru bisa teman-teman masukkan juga apakah mereka sudah mengikuti ujian, misalnya bukti upload screenshot itu juga bisa teman-teman masukkan ke dalam ini. Namun saya di sini memberi contohnya ialah menanyakan apakah jawabannya sudah dilakukan dengan benar atau tidak, atau apakah jawabannya sudah dijawab seluruhnya atau tidak. Lalu saya bikin option ya dan tidak. Lalu di sini saya klik wajib isi. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah klik jawaban, lalu teman-teman bisa klik spreadsheet. Nah, setelah teman-teman klik, lalu kita klik buat, dimana kita membuat folder barunya. Kita tunggu beberapa saat hingga spreadsheet tersebut muncul. Nah, inilah tampilannya. Ini gunanya dimana nanti setiap mahasiswa ataupun siswa yang sudah menjawab, dia langsung terekap sendiri. Itu dia memudahkan kita untuk penilaian, memudahkan kita untuk mengetahui siswa kita yang sudah melakukan ujian atau belum. Nah, nanti saya beri contoh di mana contoh spreadsheet ini sudah terisi. Sebelumnya kita akan melakukan pengiriman Google Form tersebut dengan cara klik kirim. Nah, pada bagian ini kita bisa mengirim lewat email, di mana kita bisa klik email kita ketik nama emailnya, lalu bisa kita klik kirim, atau dengan cara link, di mana kita mensalin linknya. Link tersebut ini kita salin, lalu kita beri kepada siswa ataupun mahasiswa kita. Nah, tadi kan saya katakan ada dia spreadsheet yang sudah terisi, maka bisa kita lihat inilah dia bentuk spreadsheet yang sudah terisi tersebut, dimana bisa kita lihat ini sebelumnya wawasannya, dimana wawasannya sudah terisi dengan rata-rata, median, dan rentang. Itulah gunanya enak memakai Google Form tersebut. Inilah dia isi dari spreadsheet yang sudah diisi, di mana Putri, Samuel, Yeremia tersebut sudah melakukan ujian dan bisa kita lihat mana saja nilai yang sempurna dan tidak sempurna, dan memudahkan kita. Thank you.